Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam dari Parung, political YouTuber tertua di semesta. Ada perkembangan baru ya. Dari Anies Baswedan, dia ingin ketemu dengan semua, dengan tokoh-tokoh politik semua. Dia senang ya, merasa senang jika bisa bertemu dengan semua, berdiskusi, berdialog dengan semua, ya, bertukar pikiran dengan semua. Itu ucapan Anies Baswedan ya, yang saya ingat-ingat ya. Dan di samping itu, apa tujuannya? Tujuannya adalah Anies ingin setiap daerah di seluruh Indonesia itu mendapatkan leadership, mendapatkan kepemimpinan yang tujuannya dua untuk warga itu. Satu, kepemimpinan yang memajukan warga, dan yang kedua, kepemimpinan yang membuat semua warga itu bahagia di setiap daerah. Itu tujuan Anies, ingin bertemu semua. Dan itu ditafsirkan secara salah ya oleh Zulkifli Hasan. Ya, kita welcome katanya. Pak, nanti besok jualannya hari Selasa. Iya. Jualan bubur. Bubur ya. Gue jual roti. Bubur ayam sama bakso besok, insya Allah. Ya, sekarang persiapan terakhir ya, di satu tanah kosong, terus kita bikin saung ya, dari terpal ukuran kemarin saya beli itu 280.000, ukuran terpal yang biru itu, tenda biru, ukuran 4 meter kali 5 meter ya. Pakai bambu. Kalau pakai itu, pakai spandek ini mahal, tiangnya aja 7 kali 7 490, belum ininya, spandeknya itu bisa habis 1 juta. Duitnya gak ada ya. Kita sekarang ya rakyat ya, siapapun presidennya, kayak Jokowi, kayak Prabowo, kayak rakyat kayak saya ini harus nolong dirinya sendiri, makanya besok insya Allah jualan bubur ayam Mojolali dan bakso Mekah ya. Bubur ayam Mojolali dananya dari Ustadz Sopyan di Cengkareng 700.000. Bakso Mekah Mojolali dananya infak, hadiah dari Bunda Robi di Mekah ya. Ya habis gimana kalau saya nggak minta bantuan ke orang-orang yang saya percaya ya. Saya nggak mau minta bantuan ke pemerintah. Kenapa? Pemerintah udah pusing mikirin dirinya sendiri, utangnya banyak. Kita udah nggak usah mikirin terlalu personal ya. Jadi Anies Baswedan disangka secara salah, seolah-olah Prabowo itu welcome untuk semua. Kalau Prabowo itu terus berkeliling kemana-mana, itu tujuannya dia ingin membangun koalisi besar supaya nggak ada serangan yang cukup mematikan di parlemen nanti secara signifikan dari oposisi kan gitu. Semua mau diiming-imingi, PKS ditarik, kalau PAN sih udah memang temennya, Nasdem ditarik ya kan, PDIP juga ditarik, rencana semua pengen bikin koalisi besar, seolah-olah dengan persatuan itu bisa tercapai kemakmuran. Itu bullshit itu. Bullshit itu apa sih? Bullshit itu bohong. Anies punya pandangan bukan bersatu yang penting, tapi bagaimana warga semuanya mendapatkan keadilan. Buat apa bersatu tanpa keadilan? Nah, itu yang benar. Kalau bersatu kayak Bung Karno, tapi warganya diperangi sendiri ya, dalam kasus PRRI, dalam kasus NII, nggak ada dialog di situ. Pakai kekuatan senjata demi persatuan ya. Demi persatuan itu artinya di mata Bung Karno itu nggak boleh ada yang mengkritik kekuasaan. Yang sekarang ada nilai baru yang akan dibawa oleh Anies, yaitu bagaimana menegakkan keadilan untuk semua diperlakukan secara setara. Setiap daerah bukan membangun IKN di Kalimantan, tapi bagaimana membangun 40 kota serentak supaya kota-kota yang dari kecil menjadi menengah ya. Itu supaya warganya di kota itu, yang 40 kota itu, bukan satu kota di IKN ya, 40 kota itu
itu menjadi maju dan bahagia warganya. Nah itu tesis cara memahami Anies Baswedan adalah kuncinya adalah keadilan. Cara memahami Prabowo adalah persatuan, dan saya lebih setuju, lebih pro pada keadilan. Bukan pada Anies, pada keadilan. Kalau presidennya tuyul, tapi kalau dia membawa keadilan, saya pro keadilan. Yang presidennya tuyul itu. Tapi persatuan itu satu tesis dalam sejarah politik Indonesia modern yang gagal nih. Diterapkan justru melahirkan perang saudara di zaman Bung Karno, melahirkan orang-orang di penjara di zaman Bung Karno. Begitu juga ya pembangunanisme yang ditawarkan oleh Pak Harto itu membuat orang-orang di penjara, umat Islam mendapatkan satu posisi yang marginal dalam proses-proses pembangunan sosial politik dalam pembangunan Orde Baru. Nah sekarang ada fase baru ditawarkan oleh Anies, yaitu bagaimana pembangunan proses-proses sosial politik itu berbasiskan keadilan untuk memajukan dua hal. Satu, memajukan warga dan membuat bahagia warga. Dan Anies sudah berhasil 5 tahun secara konkret dalam laboratorium politik yang sangat dinamis, yaitu DKI sebagai gubernur DKI, dan orang-orang Kristen kemarin datang ke PKS mendorong supaya PKS yang ragu-ragu ini maju mundur karena dapat tawaran macam-macam dari Prabowo kan, dari Kim itu, Koalisi Indonesia Maju maksudnya, supaya gabung ke sana, berarti akan meninggalkan Anies. Nah, si orang-orang Kristen itu kemarin datang itu minggu lalu ke kantor PKS, intinya mendorong supaya PKS mendukung Anies Baswedan. Nah, yang ragu-ragu lagi adalah PDIP dan PKB dan Nasdem. Akar rumput menghendaki Anies Baswedan, tapi surat yang diajukan ke DPP belum disambut oleh PKB, DPP Nasdem Muhaimin, dan juga belum disambut oleh DPP Megawati. Tapi DPD, DPRD DKI, PDP sudah mengusulkan satu nama supaya Anies didukung jadi gubernur DKI periode kedua. Juga disuarakan yang sama oleh DPW PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, malah DPW PKB yang diketuai oleh Bu, apa itu? Bakwan. Iya dah, belum nyarap apa? Banyak capek. Iya. Itu Hasbialah Ilya sudah memberikan surat rekomendasi bahwa PKB, Dewan Pimpinan Wilayah PKB DKI mendukung Anies Baswedan untuk maju kembali menjadi calon gubernur periode kedua, gubernur DKI. Tapi Muhaimin belum merespon, ragu-ragu dia. Dan juga Megawati belum merespon, meskipun surat itu sudah sampai ke Dewan Pimpinan Pusat Megawati. Jadi memang luar biasa ya. Ini sebenarnya Anies untuk maju itu sudah bisa dipastikan menang menurut hitung-hitungan manusia. Tapi problem Anies adalah dia mengusung satu nilai baru dalam politik Indonesia modern. Bagaimana dia menghargai etik, bagaimana dia menghargai nilai, bagaimana dia menghargai kejujuran, bagaimana dia menghargai kebenaran, bagaimana dia menghargai keadilan, yang itu sekarang menjadi persoalan bagi orang-orang yang merasa memiliki suara terbanyak dalam pemilu kemarin. Jadi tampaknya jalan baru sedang dirintis Anies. Dia tentu akan meyakinkan ya partai-partai dalam Kim terutama, dan juga PKS pasti dia kunjungi, kemudian Nasdem pasti dia kunjungi, PDIP pasti dia kunjungi. Dia akan melakukan dialog tukar bersama secara riang gembira. Tujuannya satu, bukan untuk mencari kekuasaan sebagai gubernur, tapi bagaimana dia ingin menawarkan nilai-nilai baru supaya rakyat itu nanti, sambil dia mengingatkan kepada tokoh-tokoh nasional di partai-partai itu, supaya rakyat itu mendapatkan kepemimpinan nasional yang sasarannya dua, warga di seluruh daerah di Indonesia itu mendapatkan kemajuan dan juga kebahagiaan. Dan itu ditangkap secara salah oleh orang-orang seperti Zulkifli Hasan
melihat Anies seolah-olah ingin mencari kekuasaan. Tidak, dia ingin memberikan kaki terhadap ide keadilan yang sudah bersemayam lama di relung-relung jiwanya sejak mahasiswa hingga dia menjadi gubernur dan bertarung pada Pilpres 14 Februari 2024. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, political YouTuber tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya benerin dulu saung saya ya. Mejanya mau saya kasih terpal, mau dilap pakai lap basah supaya bersih. Besok sudah ready untuk jualan. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun pemimpin daerahnya dalam pemilu serentak nanti akhir 2024, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Pekerjaan susah, jadi rakyat harus menciptakan peluangnya sendiri lewat TikTok, lewat YouTube ya, lewat dagang dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Super, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nggak ada yang kerja? Ya. Gitu.